tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Tiba-tiba Ramadan, tiba-tiba Ramadan, tiba-tiba Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di GNQ Ramadan, Ngabuburit Pengawasan 2026. Tema kita hari ini sangat reflektif, yaitu Ramadan dan tanggung jawab warga negara dalam demokrasi. Pada kesempatan kali ini saya sudah bersama dengan narasumber kita, yaitu Koordinator Divisi Pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu Kabupaten Kudus, Ibu Naili Faila Saufa. Assalamualaikum Bu Naili. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh, kasih Mbak sudah Desi. meluangkan waktu ya Bu di GNQ Ramadan kali ini. Iya, sama-sama. Bu Naili, tema kita hari ini adalah Ramadan dan tanggung jawab warga negara dalam demokrasi. Ya. Nah, Bu Naili, sebelum kita memasuki ke diskusi inti kita, saya ingin bertanya ringan dulu, Bu, terkait apa makna Ramadan secara pribadi bagi Bu Naili, terutama dalam konteks tanggung jawab sosial. Oke, terima kasih Mbak Desi. Izin untuk menyapa teman-teman sahabat GNQ dimanapun berada. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Bagi saya makna Ramadan ini biasanya secara personal, ya, ibadah personal. Ramadan ini ibadah personal. Seperti puasa ini hanya diri kita dan kemudian Allah yang tahu. Ramadan ini mengajarkan kepada kita ada pendidikan karakter, nilai-nilai, spirit Ramadan, di antaranya soal kejujuran, kemudian soal pengendalian dan menahan diri, kemudian juga tanggung jawab, dan juga yang tak kalah adalah kreativitas. Kalau bicara soal kejujuran, misal puasa ini yang tahu hanya diri kita dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya ini melatih kita untuk jujur kepada diri sendiri dan kemudian tidak mengkhianati diri kita sendiri. Kemudian ada di dalamnya juga tanggung jawab, karena di bulan Ramadan ini tentu ada aturan-aturan yang tidak boleh kita langgar. Seperti itu. Kemudian disiplin waktu, seperti ketika sudah imsak dan kemudian adzan subuh, itu kita tidak boleh makan, misalnya seperti itu. Nah, ini salah satu disiplin waktu. Dan kemudian disiplin-disiplin yang lainnya, disiplin untuk mematuhi aturan-aturan yang dilarang selama Ramadan. Nah, ini pendidikan karakter 1 bulan penuh supaya kita menjadi lebih baik di masa-masa kedepannya, Mbak Desi, seperti itu. Jadi Ramadan bukan hanya ibadah secara personal ya Bu, akan tetapi juga ruang pembentukan karakter publik. Betul, ya, Bu? betul. Bu Naili, kalau kita berbicara mengenai Ramadan, biasanya yang terlintas adalah ibadah personal seperti tarawih, tadarus, dan sebagainya. Tapi seringkali kita lupa Ramadan juga membentuk karakter kita sebagai manusia sosial. Betul. Nah, Bu Naili, kalau kita kaitkan dengan kehidupan berbangsa dan berdemokrasi, sebenarnya bagaimana sih Ramadan membentuk karakter warga negara yang bertanggung jawab, Bu? Oke. Kalau nilai-nilai spirit Ramadan ini kita tarik dalam kehidupan sosial dan kehidupan berbangsa dan bernegara secara lebih luas, itu memang harusnya di momen Ramadan ini bisa membentuk pribadi-pribadi yang berintegritas, ya, sesuai dengan nilai dan spirit Ramadan, yang kemudian kita bisa terapkan di dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan yang lebih besar lagi, yakni berbangsa dan bernegara. Tentunya kehidupan berbangsa dan bernegara ini terbentuk melalui satu sistem demokrasi.
Dengan pribadi-pribadi yang berintegritas ini diharapkan nanti muncul demokrasi yang lebih sehat dengan nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai tanggung jawab, kemudian pengendalian diri, disiplin waktu. Ini juga membentuk demokrasi ini menjadi lebih baik, kehidupan berbangsa dan bernegara ini menjadi lebih baik. Ini juga bukan hanya dalam Ramadan saja nilai-nilai itu kita laksanakan, tetapi dalam kehidupan yang lain, maksudnya setelah Ramadan, after Ramadan, itu juga kita bisa terus selalu membawa nilai-nilai itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, jadi kualitas demokrasi itu sejatinya berbanding lurus dengan kualitas karakter warganya gitu ya, Bu? Betul. Jika Ramadan berhasil membentuk pribadi yang jujur dan peduli, maka demokrasi pun akan semakin sehat. Betul, kira-kira seperti itu, Mbak Desi. Dalam puasa yang kita tahu benar-benar menjalankannya kan kita sendiri ya, Bu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam demokrasi pun integritas seringkali diuji tanpa pengawasan secara langsung. Iya. Lalu menurut Bu Naili, bagaimana Ibu melihat hubungan antara kejujuran dalam puasa dan integritas dalam pemilu, Bu? Oke, jadi kejujuran dalam puasa ini seharusnya memang tetap bisa mendarah daging dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam kehidupan demokrasi. Seperti jujur terhadap diri sendiri ketika melihat misalkan ada praktek-praktek kecurangan, dalam skup yang lebih kecil, kita coba tarik dalam praktek-praktek politik uang misalnya. Pada saat kita menerima politik uang, apakah itu dalam tanda kutip istilahnya diganti menjadi sedekah politik kah? Atau istilahnya kemudian diganti menjadi amplop transport atau uang transport atau apapun itu, tetapi bahwa kita punya hati nurani, kita punya pikiran jernih yang kemudian sebisa mungkin kita bisa jujur terhadap diri kita sendiri. Apakah itu memang kita terima atau tidak kita terima, kita tanyakan kepada diri sendiri. Ini termasuk juga dalam satu konsep kejujuran. Dan kalau misalkan melihat kecurangan-kecurangan yang lain, apakah itu dilakukan oleh warga atau oleh tim ses atau oleh yang lain yang punya kepentingan, itu juga kemudian kita harus jujur kalau mengakui itu satu kesalahan. Jadi tidak semata-mata karena yang melakukan ini adalah dalam tanda kutip saudaranya atau kemudian temannya, itu kita menjadi tidak jujur dan kemudian membenarkan perilaku-perilaku seperti itu. Kemudian soal nilai selanjutnya, misalkan kedisiplinan. Tentu pada saat kehidupan demokrasi ini berjalan, ada aturan-aturan yang telah ditetapkan dan kemudian kita tidak bisa melanggar. Nah, kita berusaha untuk disiplin di situ. Disiplin bagaimana kemudian kita menjaga aturan-aturan itu, terus kemudian menahan diri untuk tidak melakukan larangan-larangan yang telah ditetapkan selama proses demokrasi itu berjalan. Kemudian kita sebagai warga juga harus ikut bertanggung jawab untuk bagaimana demokrasi itu berjalan dengan sehat. Jadi tidak hanya kewajiban satu lembaga tertentu, tetapi bahwa tanggung jawab untuk demokrasi menjadi lebih baik ini adalah menjadi tanggung jawab seluruh warga masyarakat. Ya, begitu Mbak Desi. Baik Bu Naili, seringkali masyarakat memandang pemilu itu hanya datang ke TPS terus selesai ya Bu? Yeah. Padahal prosesnya sangat panjang. Betul. Menurut Bu Naili, seperti apa bentuk tanggung jawab warga negara yang ideal dalam pemilu, Bu? Oh ya, tanggung jawab yang ideal ya,
mungkin bisa mulai dari kesadaran diri untuk ikut berpartisipasi aktif dalam mensukseskan pemilu itu sendiri. Sebagai contoh, kita aktif untuk update, misal update data kependudukan. Di masa seperti ini, di masa pasca elektoral non-tahapan, Bawaslu Kabupaten Kudus sendiri ini masih dalam pemeliharaan atau pemutakhiran data pemilih. Pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini diharapkan dari warga masyarakat ini mempunyai kesadaran untuk bisa update data pemilihnya. Misal yang belum punya KTP sudah 17 tahun, ini kemudian mengupdate datanya, kemudian yang yang sudah meninggal dunia diberikan sertifikat atau diurus sertifikat kematiannya. Nah, ini juga merupakan tanggung jawab dalam demokrasi oleh warga. Di samping itu, banyak hal-hal yang kemudian menjadi tanggung jawab warga masyarakat seperti mengedukasi teman-teman atau warga di sekelilingnya. Nah, ini juga merupakan tanggung jawab juga. Jadi edukasi ini tidak berhenti pada person by person, tetapi kemudian pada lingkungan, pada sosial masyarakat, melalui misalkan forum-forum warga. Kemudian salah satu dari tanggung jawab juga ini warga atau masyarakat ketika mencoblos atau memilih itu kemudian memperhatikan visi misi. Nah, bukan hanya branding yang dicitrakan oleh peserta pemilu, tetapi kemudian bagaimana visi, misi calon-calon pemimpin negara ini seperti apa. Nah, ini juga merupakan bentuk dari tanggung jawab warga dan masyarakat. Nah, kurang lebihnya seperti itu, Mbak Disi. Ya, berarti tanggung jawab kita sebagai warga negara dalam pemilu itu bisa dimulai dari peduli terhadap data pemilih gitu. Ya, bisa betul. mengupdate data pemilih, misalnya kita itu pindah domisili, ya, kita betul. harus melapor gitu. Betul. Ya. Bu Naili, tahun politik ini sering memunculkan perbedaan yang tajam. Ya. Sementara Ramadan melatih kita untuk menahan emosi. Betul. Seberapa penting pengendalian diri dalam menjaga demokrasi dan dalam menjaga demokrasi agar tetap kondusif ini, Bu? Oke. Memang pengendalian diri ini salah satu yang menjadi perhatian utama. Karena apa? Dengan maraknya media sosial yang sekarang ini begitu masifnya menyebarkan berita-berita yang tidak benar, mungkin hoax atau kemudian ujaran kebencian, kemudian isu-isu sara dan lain-lain, ini warga masyarakat memang harus pengendalian diri. Dalam artian, ketika mereka menerima berita-berita, ini harus dikonfirmasi. Apakah kemudian berita-berita itu benar dari sumber yang terpercaya, ataukah hanya kabar burung yang diposting oleh mereka-mereka yang tidak bertanggung jawab dan syarat kepentingan. Nah, tentu saja ini juga menjadi fokus dari Bawaslu. Kemudian Bawaslu Kabupaten Kudus sendiri ini ada yang namanya patroli cyber. Patroli cyber ini di samping untuk menyaring pengawasan dalam hal pengawasan di media sosial, konten-konten media sosial, ini juga turut mengedukasi supaya warga atau netizen utamanya yang berselancar di dunia maya ini kemudian bisa mengantisipasi, mensikapi, terus kemudian tidak lantas serta-merta menyebarkan berita-berita yang tidak benar. Nah, ini kan era digital sehingga memang perlu kontrol media sosial semakin ditingkatkan begitu. Karena kalau dulu ada istilah yang namanya mulutmu harimaumu,
ya. Sekarang ini kan jari Jempol, ya, ya. jempolmu, Adalah jempolmu harimau. harimaumu. Nah, ini memang kita harus sama-sama hati-hati, harus sama-sama menyadari bahwa kalau kita tidak menahan diri itu akan banyak sekali konflik, terutama fitnah-fitnah yang kemudian bisa ditarik ke dunia maya dan akan cenderung memecah belah. Nah, begitu Mbak Desi. Oke, berarti kita sebagai warga negara itu tidak langsung share ya Bu terhadap berita-berita hoax. Betul. Kita harus mencari tahu kebenarannya dulu, berita itu benar atau bohong. Betul. Gitu. Nah Bu Naili, selama ini kan masyarakat mengenal Bawaslu itu dari sisi pengawasannya saja. Betul. Nah, kebetulan ini Bu Naili membidangi pencegahan ya Bu. Betul. Bisa diceritakan Bu, bagaimana strategi pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kudus selama ini? Oke, terima kasih. Bawaslu Kabupaten Kudus dalam melakukan upaya pencegahan ini ada beberapa strategi yang dilakukan. Di antaranya adalah sosialisasi, edukasi, kemudian ada kerjasama dengan beberapa OPD dan stakeholder. Kemudian sosialisasi ini bisa kami jabarkan, kami dari Bawaslu Kabupaten Kudus ada beberapa program, di antaranya itu ada Bawaslu Menyapa Mbak Desi. Bawaslu Kabupaten Kudus berusaha untuk menyapa teman-teman, baik itu ada kelompok difabel, kemudian ada kelompok margin, kemudian ada kelompok samin, begitu. Itu kita ajak untuk kita bisa berkolaborasi edukasi di tengah-tengah masyarakat. Di samping itu, Bawaslu Kabupaten Kudus juga membidani lahirnya ada 2 komunitas pengawasan partisipatif, yaitu yang pertama kita beri nama Komunitas Pionir Kudus, dan kemudian ada Komunitas Pendidikan Pengawas Partisipatif. Komunitas-komunitas ini kami berikan edukasi tentang dasar-dasar kepemiluan, dasar hukum kepemiluan, kemudian potensi-potensi pelanggaran, kemudian sampai dengan sengketa pemilu. Nah, ini supaya mereka atau komunitas ini tahu apa yang sebenarnya tidak boleh dilakukan, dasar hukumnya apa, sehingga meminimalisir adanya nanti kecurangan-kecurangan di masa yang akan datang. Di samping itu, Bawaslu Kabupaten Kudus juga melakukan MOU dengan beberapa sekolah-sekolah ini yang menyasar kepada siswa-siswa. Kita juga ada yang namanya Saka Adiasta. Saka Adiasta Pemilu ini harapannya nanti ke depan mereka sebagai generasi muda, sebagai generasi perubahan, di mana nanti pemilu ke depan itu akan banyak berada di tangan mereka. Sehingga perlu kiranya Bawaslu Kabupaten Kudus melakukan edukasi, melakukan sosialisasi terhadap generasi muda. Ini merupakan salah satu upaya untuk kita melakukan pencegahan. Di samping itu kita juga masuk ke forum-forum desa seperti di PKK. Kita mencoba untuk memberikan sosialisasi kepada ibu-ibu, karena memang ibu-ibu juga berperan penting dalam mempengaruhi anaknya, dalam mempengaruhi suaminya, dalam mempengaruhi keluarga terdekat terkecilnya, sehingga nanti mindset yang ada, mindset yang keliru itu bisa diluruskan sehingga nanti pemilu berjalan dengan lancar, minimal potensi pelanggaran, dan kemudian demokrasi menjadi lebih sehat dan lebih baik. Ya, Bu, berarti pencegahan yang dilakukan selama ini itu adanya program Bawaslu Menyapa ya, Bu. Lalu membentuk beberapa komunitas seperti Pionir Kudus ya, betul. Dan pendidikan pengawas partisipatif.
dan melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain. Betul. Kemudian ada pembentukan Saka Adiasta Pemilu Betul. itu. Lalu Bu Naili, generasi muda saat ini kan sangat aktif dan kritis, Betul. namun mereka itu cenderung apatis. Gitu. Dalam konteks Ramadan sebagai bulan pembinaan diri ini, apa pesan Ibu untuk anak-anak muda, Bu? Oh ya. Khususnya untuk anak muda Kabupaten Kudus. Kudus ya, siap. Gen Z untuk anak muda Kabupaten Kudus dan sahabat GNQ semuanya dimanapun berada, sedikit pesan untuk generasi muda, jaga idealisme, ya, jangan kemudian pragmatis, jangan apatis terhadap kondisi bangsa dan negara, kemudian kritis, syukur-syukur bisa solutif, bisa memberikan solusi di tengah-tengah permasalahan-permasalahan yang ada. Menjadi anak muda ini harus apa istilahnya peduli terhadap perkembangan kehidupan berbangsa, bernegara, dan demokrasi kita ini seperti apa. Tentunya untuk demokrasi yang lebih baik dan lebih ideal, kita tetap atau kita masih selalu mencari bentuk untuk demokrasi ini yang pas, cocok, dan kemudian memang sesuai harapan warga negara semua masyarakat Indonesia. Nah, ini juga sebagai anak muda yang tentunya pandangannya lebih luas karena informasi yang didapat lebih banyak ya dari media sosial misalnya atau dari pengalaman-pengalaman, ini diharapkan mampu untuk menjadi garda terdepan nanti ke depan supaya memang kedepannya menjadi pemilih yang cerdas, menjadi pemimpin-pemimpin yang baik di masa yang akan datang. Baik Bu, Bu Naili, demokrasi ini kan kita tidak bisa, Bu Naili ini kan demokrasi tidak bisa berjalan sendiri ya, betul, tanpa dukungan masyarakat. Menurut Bu Naili, bagaimana masyarakat bisa berperan aktif sebagai pengawas partisipatif? Oh iya, masyarakat ketika sudah sadar politik, sudah punya kesadaran hukum untuk berpartisipasi secara aktif, ini bisa contohnya dengan melakukan atau melaporkan ketika ada kecurangan yang terjadi. Boleh nanti bisa ke posko aduan Bawaslu misalnya terkait dengan yang tahapan yang non tahapan ini yang sedang berlangsung pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Ini teman-teman pengawas partisipatif atau masyarakat bisa melaporkan apabila di keluarganya, di contoh terdekat ya, di keluarga atau lingkungannya ada yang misal 17 tahun tetapi belum masuk dalam DPT online. Nah, misalkan seperti itu. Ini bisa masyarakat bisa berpartisipasi aktif dengan cara melaporkan. Kemudian di luar itu bisa bukan hanya Bawaslu yang mengedukasi, tetapi bahwa masyarakat ini juga bisa saling mengedukasi teman-temannya yang lain. Jadi menjadi corong atau perpanjangan tangan untuk informasi-informasi yang ada. Tetap kami secara offline, terima pengaduan boleh ke Bawaslu Kabupaten Kudus atau via media sosial, bisa DM ke Instagram Bawaslu Kabupaten Kudus atau kemudian atau di media-media sosial yang lain, misal Facebook atau WA. Insya Allah kami dari Bawaslu Kabupaten Kudus merespon dengan cepat laporan dari masyarakat. Ini istilahnya termasuk salah satu dari pengawasan, ikut mengawasi masyarakat yang ikut berpartisipasi mengawasi dalam demokrasi begitu. Bu Naili,
dalam perjalanan demokrasi ini kan pasti ada tantangan ya Bu. Betul. Tantangannya juga tidak ringan. Betul. Dari pengalamannya Bu Naili, apa tantangan terbesar Bu? Iya, memang tantangan terbesarnya ini itu dalam tanda kutip menyadarkan masyarakat. Kita semua tahu dalam demokrasi, dalam pemilu itu mindset yang terbentuk adalah pesta rakyat. Di mana pesta rakyat ini ada bagi-bagi uang, kemudian ada apa istilahnya bagi-bagi sembako dan lain-lain, di mana di pikiran banyak sekali warga masyarakat itu layaknya pesta harus senang-senang. Nah, seperti itu. Tetapi bahwa kemudian pola pikir, narasi, isu, misalkan seperti politik uang dan kemudian kecurangan-kecurangan yang lain, ini tentu kita punya tanggung jawab yang besar untuk menyadarkan masyarakat. Kos politik yang besar dan kemudian upaya dari peserta pemilu sendiri ini kemudian kalau jadi untuk mengembalikan dana yang sudah dikeluarkan yang besar, nah ini tentu menjadi keprihatinan kita. Jangan sampai nanti kos politik menjadi besar, kemudian balik modalnya juga istilahnya saut sana saut sini. Nah ini juga kan tidak sehat untuk demokrasi, ini mengancam demokrasi. Kesadaran untuk warga masyarakat kami himbau untuk cobalah menanyakan pada hati nurani, apakah kemudian amplop transport, uang transport, kemudian sedekah politik ini memang kita terima atau tidak, itu tanya kepada diri sendiri. Tentunya betapapun Bawaslu Kabupaten Kudus melakukan sosialisasi, melakukan edukasi berbusa-busa, itu tentu semuanya kembali kepada diri masing-masing. Kesadaran hukum, kesadaran politik, kesadaran apakah ini harus saya terima atau tidak, terus kemudian kecurangan-kecurangan yang ada apakah harus menutup mata atau melaporkan. Nah, ini menjadi tanggung jawab bersama. Begitu. Betul. Ini pertanyaan terakhir ya, Bu. Siap. Kalau dalam konteks demokrasi, apa harapan Ibu setelah Ramadan ini, Bu? Ya, harapannya spirit nilai Ramadan, nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai tanggung jawab, kemudian disiplin waktu, dan pengendalian diri, kreativitas, dan lain-lain. Ini tentunya Ramadan ini sebagai momen untuk madrasah kita, untuk pendidikan karakter. Diharapkan nanti pendidikan karakter ini bisa tetap selalu diaplikasikan pada setiap kehidupan pribadi, sosial, berbangsa, bernegara, dan berdemokrasi. Harapannya demokrasi menjadi lebih sehat, demokrasi menjadi lebih kuat, dan demokrasi menjadi nyata dan kemudian memang dirasakan manfaatnya bagi seluruh warga negara Indonesia. Ya, semoga Ramadan kali ini menjadi titik balik ya Bu, bukan hanya meningkatkan kualitas ibadah, tetapi juga meningkatkan kualitas demokrasi kita. Betul. Sahabat KNQ Ramadan, dari perbincangan hari ini kita belajar bahwa demokrasi yang sehat tidak hanya lahir dari aturan atau sistem yang baik, tetapi dari karakter warga negaranya. Ketika kita jujur dalam ibadah, kita pun harus jujur dalam pilihan. Ketika kita mampu menahan diri dalam emosi, kita juga harus mampu menahan diri dari menyebarkan informasi yang belum tentu benar. Ketika kita peduli sesama, kita juga harus peduli pada masa depan bangsa. Terima kasih kepada Bu Naili yang telah meluangkan waktu untuk hadir di KNQ Ramadan kali ini. Saya selaku host, izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, Ramadan